Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Zikir adalah jalan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bermental pemenang. Zikir adalah jalan orang-orang yang berhasil memenangkan pertarungan antara dirinya sendiri melawan hawa nafsunya. Karena itu, di dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan betapa luar biasanya janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang menjadi pemenang dengan melazimi jalan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan beberapa ulama hadis lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Tidakkah kalian ingin, tidakkah kalian mau aku kabarkan, aku sampaikan kepada kalian tentang sebaik-baik amalan yang kalian lakukan. Bukan hanya sebaik-baik amalan, tetapi wa azkaha inda malikikum. Tetapi dia juga menjadi amalan yang paling suci nilainya di sisi Tuhan kalian, di sisi Sang Maha Penguasa kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya paling suci, wa arfa'iha fi darajatikum, tapi amalan ini adalah amalan yang paling mengangkat, meninggikan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya lebih mengangkat derajat kalian, tetapi dia juga wa khairil lakum atau wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warq. Amalan ini juga lebih baik bagi kalian daripada berinfak, daripada bersedekah dengan mengeluarkan emas dan perak. Bukan hanya lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan ini juga bahkan lebih baik untuk kalian daripada kalian bertemu menghadapi musuh kalian di medan perang, di medan jihad, fatadribu a'naqahum, lalu kalian menebas batang leher mereka, wa yadribu a'naqakum, dan mereka menebas batang leher kalian. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pernyataan dan penjelasan yang cukup panjang ini, tentu penjelasan ini begitu dahsyat ya, dan mungkin saja mengejutkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mengingat begitu banyak keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang satu ini. Beliau menyebutnya sebagai khairul a'mal, sebagai amalan terbaik. Beliau juga menyebutnya sebagai azkal a'mal, sebagai amalan yang paling suci. Beliau juga menyebutkan bahwa amal ini adalah arfa'ul a'mal fid darajah, amalan yang paling mengangkat derajat kita. Bahkan yang keempat, Nabi menyebutnya sebagai khairil lakum min infaqiz zahabi wal warq, lebih baik daripada kalian menginfakkan atau menyedekahkan emas dan perak. Bahkan yang lebih menggiurkan lagi, Nabi SAW mengatakan ini lebih baik daripada kalian hadir di medan jihad membawa
senjata kalian berhadapan dengan musuh kalian, lalu mereka menebas batang leher kalian, atau kalian yang menebas batang leher mereka. Tentu saja ini adalah deretan keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa, yang siapa saja berhasil mendapatkan semua keistimewaan ini, maka bisa dipastikan dia adalah seorang pemenang. Maka tentu saja para sahabat merespon pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja kami ingin mengetahui, ingin mendengarkan dari Tuan, dari Baginda, apa gerangan amalan yang sedemikian hebat, kemuliaan dan keutamaannya ini. Lalu Nabi SAW menjawabnya dengan singkat, zikrullah. Amalan yang sangat istimewa itu, dengan sederet keistimewaan ini yang beliau sebutkan tadi, itu adalah zikrullah, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam momentum yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya dalam satu momentum perjalanan. Nabi SAW pernah menyatakan kepada sahabatnya, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, telah menanglah al-mufarridun, orang-orang yang mufarridun. Ya. Kata al-mufarridun, menurut beberapa ulama yang menjelaskan hadis ini, maknanya adalah al-munazilun, orang-orang yang beruzlah, orang-orang yang menyendiri ya, dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan sabaqal mufarridun, telah menang atau telah mendahului kita, telah mengungguli kita, al-mufarridun, orang-orang yang menyendiri dalam ibadahnya, para sahabat menanyakan atau mungkin memastikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang beliau maksud ya, sebagai al-mufarridun itu. Karena secara umum di dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya jalan kerahiban atau jalan kependetaan yang pernah ada pada agama sebelum Islam, di mana seorang boleh saja menyendiri hanya untuk beribadah tanpa memikirkan urusan-urusan dunianya, urusan-urusan lainnya. Karena itu para sahabat menanyakan dan memastikan kepada Nabi SAW, siapa al-mufarridun yang dimaksud oleh Nabi SAW, yang disebut oleh Nabi SAW telah menjadi pemenang, telah mendahului ya. Sabaqa itu artinya telah mendahului kita untuk sampai di tujuan. Siapa yang dimaksud oleh al-mufarridun itu, atau siapa yang dimaksud dengan al-mufarridun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Nabi sallallahu mengatakan az-zakirunallaha katsira wadz-zakirat. Yang beliau maksud dengan al-mufarridun dalam konteks ini adalah orang-orang yang berzikir, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan pria maupun dari kalangan wanita. Ini menunjukkan bahwa mereka yang menjaga konsistensinya dalam berzikir, tentu saja berzikir sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merekalah orang-orang pemenang, merekalah hamba-hamba pemenang. Mereka mengalahkan, tentu saja mengalahkan mereka yang malas untuk berzikir, mereka yang lalai untuk berzikir, mereka yang berpikir bahwa ada amalan yang lebih penting daripada berzikir, mereka yang lupa untuk melakoni dan menjalankan zikir di tengah-tengah aktivitas mereka sehari-hari. Mereka tentu saja akan dikalahkan ya, dengan
dengan jarak kekalahan yang sangat jauh oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu konsisten dan komitmen menjaga zikirnya tanpa peduli apapun aktivitas yang mereka lakukan, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, pada saat mereka berbaring, pada saat mereka berkendara, pada saat mereka menunggu lampu merah, pada saat mereka menunggu antrian, pada saat mereka menjaga toko, pada saat mereka menyiapkan transaksi-transaksi bisnis, pada saat mereka menyiapkan berkas-berkas yang harus ditandatangani, pada setiap saat mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hamba pemenang, inilah para hamba Allah yang akan menjadi pemenang. Lebih daripada itu, sahabat-sahabat sekalian, mungkin bisa saya katakan penjelasan yang lebih ekstrim tentang sisi kemenangan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Nabi SAW mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah," permisalan orang yang berzikir pada Tuhannya, wal ladzi la yadhkuru rabbahu, dan orang yang tidak berzikir mengingat Tuhannya. Permisalannya, perumpamaannya, kata Nabi SAW, matsalul hayyi wal mayyit, seperti permisalan atau perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Hamba yang menjaga zikirnya adalah hamba yang selalu hidup. Hamba yang selalu hidup. Sementara hamba yang lalai, manusia yang lalai menjaga zikirnya, mereka adalah manusia yang mati meskipun mereka masih saja aktif melakukan berbagai aktivitas di dunia ini, tetapi pada hakikatnya mereka adalah hamba atau makhluk yang telah mati disebabkan kelalaian mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang tadi saya katakan, permisalan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah permisalan yang sangat ekstrim, sangat tegas, menjelaskan betapa besarnya kemenangan yang diraih, yang didapatkan oleh seorang hamba yang menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengalahkan hamba yang lalai dari zikir, sebagaimana seorang manusia yang hidup mengalahkan manusia yang telah mati. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, betapa hebatnya, betapa luar biasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak salah jika kita mengatakan bahwa zikir adalah jalan para pemenang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.